yang bagian B ini. Sudah? Sekarang bagian C. Dalil tentang niat. Apa dalil tentang niat? Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya apa artinya? Ya, silahkan ditulis dulu. Tidak usah. Bagi yang belum. Kita langsung ke nomor 3 ya. Jelaskan hal-hal berikut. Nah, bagian A itu sesuatu yang bisa menghilangkan najis. Apa sesuatu yang bisa menghilangkan najis? Dengan menggunakan air. Iya, sesuatu yang bisa menghilangkan najis itu adalah air. Air tapi tidak menggunakan air. Sudah. Iya, tidak apa-apa. Menggunakan air bersih sekarang. Nah, Ada air cukup tulis. air bersih. Air bersih. Masih jelas. Iya. Nah, bagian B, hukum mengakhirkan sholat dari waktunya. Haram. Apa hukum mengakhirkan sholat dari waktunya? Jarang. Itu dilarang untuk mengakhirkan waktu sholat tanpa Jelas. uzur. Tanpa uzur. Tapi asalnya itu tidak apa-apa ya, kalau ada uzur yang bisa diterima. Tapi kalau menunda-nunda itu bukan uzur ya. Menunda-nunda itu bukan uzur. Kemudian C. Anulah paham yang tadi yang saya katakan. Iya, sudah dengarkan. Lalu juga. Ya, sekarang C. Batasan aurat laki-laki. Batasan aurat laki-laki. Dari tangan pusat. Dari lutut sampai ke pusar. Kalau wanita Semua anggota tubuh kecuali bukan kecuali wajah dan tangan. Itu ketika sholat. Ketika sholat. yang bukan aurat. Iya. Wajah. Sudah jadi tangan kalau salat bisa digerakkan. Laki-laki tapi B itu sudah ditulis dalil perempuan. B. Kenapa B? Iya, ini dalil yang bagian B tentang menghadap kiblat. Ada boleh bikin orang. Di sini yang diminta di soal ini adalah aurat laki-laki saja. Iya. Apa? Kumpul apa? Belum, ini hawa sudah kumpul. Sekarang bagian D. Banyaknya lagi. Coba nggak kenapa jadi tulis di sini tadi Raisa. Di sini saja ada bagian D-nya. Ya, kita tidak perlu buka. Sekarang bagian D. Arah orang yang sholat di Masjidil Haram. Menghadap
Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Iya, ini yang dari itu yang nomor 2. Nomor 2 bagian B. Sudah semua? Lihat begitu baca, sudah jelaskan, makanya didengar dulu saja. Baik, sekarang simpan dulu semua pulpennya. Saya jelaskan dulu sedikit. Sudah dulu, menulisnya sebentar dulu. Ayo, salah ulitan. Ustazah mau jelaskan arti mumayyiz atau bisa dikatakan tamyiz. Nah, tamyiz itu dia termasuk dari syarat sahnya sholat. Nah, dijelaskan di sini arti mumayyiz itu adalah anak yang sudah paham. Anak yang sudah paham ketika diajak berbicara. Dan ia juga bisa menjawab ketika ditanya. Nah, itu yang dimaksud dengan anak yang mumayyiz. Iya, berarti itu sudah diperintahkan untuk sholat. Tapi hukumnya belum wajib karena belum balik. Iya, tapi kan sudah diperintahkan ketika berumur 7 tahun. Itu sudah diperintahkan tapi belum diwajibkan. Iya. Masyhurnya yang terkenalnya itu usia tamyiz itu adalah usia 7 tahun. Nah, usia 7 tahun itu adalah usia yang dimana kita itu sebagai umat muslim telah diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Ada dalilnya ya. Nah, kita sudah diperintahkan untuk melaksanakan sholat di umur 7 tahun. Nah, itu batas usianya. Dari kita masih kecil, masih anak-anak, kemudian bertumbuh ke usia mumayyiz. Ke usia mumayyiz 7 tahun. Kemudian tumbuh lagi menjadi anak remaja. Remaja itu ketika sudah balik. Dan anak yang balik itu ada tanda-tandanya. Itu juga ada tanda-tandanya. Tapi kalau itu belum mempelajarinya di kelas 4. Bisa di kelas 5 atau di kelas 6. Kemudian yang dimaksud tempat najis ketika sholat itu yaitu najis yang terletak di bawah tempat kita sholat. Nah, misalnya ya, di lantai itu sudah terkena najis. Lantai itu sudah terkena najis. Nah, kemudian kita sholat di tempat tersebut. Nah, itu yang dimaksud najis di tempat. Najis tempat. Ada juga itu najis di badan. Di pakaian. Iya, kemudian ada juga di pakaian. Ada 3 ya. Najis di badan, pakaian, dan tempat yang dipakai untuk sholat. Iya, seperti itu. Akan tetapi misalnya ya, najisnya itu jauh dari kita. Misalnya di pojok masjid. Di pojok masjid atau di pojok tempat kita sholat. Nah, itu bukan tempat najis. Karena kita tidak sholat di pojok itu.
jangan asal-asal sholat. Ya, kalau di masjid itu insya Allah dijaga. Kalau di masjid, kalau di rumah itu kita harus perhatikan, kita tidak tahu. Nah, di karpet ini misalnya adiknya sudah buang air kecil di karpet, nah kemudian kita sholat di tempat itu, nah kita terkena najis. Najis itu, menghilangkan najis itu termasuk dari syaratnya sholat. Nah, berarti ketika Ananda terkena najis, syarat sholatnya terpenuhi atau tidak? Tidak terpenuhi. Nah, kalau syarat sholat tidak terpenuhi walaupun satu, misalnya satu saja yang kita tinggalkan dari syarat sholat, apakah sholat kita tetap sah atau tidak? Tidak sah ya, karena syarat itu harus dipenuhi semuanya, bukan 8, bukan 9, tidak ya. Jadi 9 syarat ini harus kita penuhi. Bisa, jangan menghayal bisa. Ya. Iya, makanya kita bersihkan. Bersihkan saja, kalau ada najis itu kita bersihkan. Dan ada cara-caranya membersihkan najis. Ketika najis kencing laki-laki ataupun kencing perempuan, itu ada caranya. Tapi kalau bayi perempuan itu dari lahir itu kencingnya sudah najis. Kalau perempuan itu, kalau laki-laki itu tidak najis kalau masih bayi. Sudah cukup percikan saja air. Itu perbedaannya perempuan dengan laki-laki. Nanti bahasan itu kita bahas terlebih sekarang. Cara membersihkan najis dengan menggunakan air, Raisa. Kemudian setiap kali kamu mengerjakan sholat, karena itu hendaknya setiap muslim itu memakai pakaian yang paling bagus ketika sholat. Maksudnya yang paling bagus di sini bukan baju baru, bukan bajunya yang cantik, tidak, tapi baju yang bersih, baju yang rapi, baju yang tidak terkena hadas, tidak terkena najis. Itu yang dimaksud baju yang bagus di sini, bukan baju baru. Jangan sampai kalian mengerjakan sholat itu dengan pakaian yang tidak pantas, seperti menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat. Atau bagi laki-laki, misalnya ia sholat menggunakan celana jeans, tidak boleh, karena ketika kita sujud itu celana jeans ini biasa turun kan? Iya, karena selalu pas. Ya, makanya laki-laki itu ketika sholat itu lebih baiknya menggunakan jubah paling aman, ya. Jubah apa? Jubah jualan tak? Iya, lebih baik itu kita menggunakan jubah terusan laki-laki ya, daripada kita menggunakan celana. Iya, sarung juga itu harus kita ikat baik-baik, jangan sampai jatuh saat sholat. Nah, seperti ya, misalnya kita memakai pakaian tidur ketika sholat. Nah, itu pakaian yang sudah kita pakai tidur, kemudian kita pakai lagi sholat. Kita tidak menjamin ya, itu sudah terkena najis atau tidak. Kan kita baru mengajak 5 baru paginya nanti minggu sholat ini dulu baru pakai baju tidur kak. Tapi kita menggunakan mukena lagi. Oh, udah apa aja? Iya, maka selama kita bisa menjamin bahwa pakaian ini tidak terkena najis. Nah, itu kecuali laki-laki.
Nah, dia bangun tidur. Kalau laki-laki kan dia tidak memakai mukena. Otomatis bangun tidur itu misalnya dia langsung melaksanakan sholat, nah dia memakai pakaian tidurnya. Baiknya dia lepas kemudian pakai jubah, pakai baju muslim. Coba kalau didorong. Dibuka saja. Nah, atau pakaian olahraga. Bukan pakaian olahraga kalian seperti itu, bukan ya, maksudnya itu dia selesai olahraga kemudian langsung sholat memakai pakaian itu bagi laki-laki. Nanti ada lagi yang bertanya, Ustazah, bagaimana kalau hari Jumat kita itu pakai baju olahraga? Tidak ya, karena kita memakai mukena lagi. Tidak mungkin kita sholat hanya pakai baju olahraga kan untuk perempuan. Nah, kalau laki-laki itu bisa jadi karena dia tidak pakai mukena. Paham tuna? Sekarang saya mau kasih 5 saja pertanyaan. Jangan istirahat. Yang sudah tugasnya, yang sudah kumpul, yang belum cepat lanjutkan. Satu lagi saja sabar ya. Ada orang yang salah tidak maka ada salah. Pertanyaan pertama. Apa perkara yang disunnahkan bagi muazzin ketika melakukan azan? Yang disunnahkan bagi muazzin, muazzin itu apa? Disunahkan bagi muazzin ketika melakukan azan. Perkara yang disunahkan bagi muazzin ketika melakukan azan itu ada 5. 2 diketahui. Wahid, Ithna, Salasa, 4. Apa itu? Harus tahu. Iya, mengumandangkan azan menghadap ke arah kiblat. Kemudian mengucapkan hayya 'ala shalah menghadap ketika mengucapkan hayya 'alas shalah menghadap ke, kemudian hayya 'alal falah menghadap ke kiri. Ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Paham? Hayya 'alas shalah menghadap ke kanan, hayya 'alal falah menghadap ke kiri. Kemudian ada lagi yang bisa jawab? Anas. Diva. Tidak tergesa-gesa dalam Iya. azan. Tidak tergesa-gesa ketika mengumandangkan azan. Kemudian Naifa. Meletakkan kedua telunjuk kepada kedua telinga. Meletakkan kedua telunjuk di kedua telinga. Kemudian Andi Aisyah. Mengeraskan suara. Yang terakhir, ada yang bisa?
Ini tadi tidak berurutan. Yang nomor berapa ini tersisa? Yang nomor apa yang Yang pertama tadi menghadap ke arah kiblat. Yang kedua meletakkan kedua telunjuk di kedua kaki? Masa kaki begini? kemudian mengeraskan suara. Keempat, tidak tergesa-gesa. Kelima, menoleh ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan menoleh ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alas shalah. Satu lagi kok. Satu nggak ada nih. Siapa tadi yang menjawab? Kemudian pertanyaan kedua. Apa pengertian azan? Pengertian azan. Wahid, itnan, salasa, angkat. Nadifa Aisyah. Iya, Masya Allah. Kulna. Jangan lupa mengatakan Masya Allah ketika ada temannya yang menjawab ya. Jadi azan itu adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu salat. Kemudian pengertian iqamah. Wahid, isnan, salasa, angkat. Utifah. Maunya ditegakkan salat. Iya, iqamah adalah pemberitahuan tentang akan ditegakkannya salat. Jadi yang poin Kemudian pertanyaan ketiga. Ini sabar. Belajar juga tadi jam berapa? Apa itu at-tayamun? At-tayamun bukan tayammum. Beda ya? Beda itu tayammum ya tulisannya. Tayammum. At-tayammum itu beda dengan tayammum. Waktu ujian itu saya ingat sekali di nomor terakhir itu ada pertanyaan apa itu at-tayammum. Ada yang jawab, yaitu baru menggunakan debu ketika tidak ada air. Saya mendalui kanan. Apa itu at-tayammum? Wahid, itnan, salasa, angkat. Ulang. Wahid, itnan, salasa, angkat. Askia. Apa tayammum Askia? Ayo. Hah? Nah, itu tayammum. Hawa. Apa itu at-tayammum? Mendahulukan yang kanan lalu yang kiri. Iya, at-tayammum itu adalah mendahulukan yang kanan, kemudian yang kiri. Tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri. Kaki kanan dulu, kemudian kaki kiri. Telinga kanan dulu,
Apa? Enam perkara yang difardukan ketika berwudu. Apa itu? Sunat. Yang disunahkan. Fardu itu perkara yang boleh kita lakukan. Wahid, Idnan, Talata, angkat. Hawa. Apa itu? Nggak tahu. Iya. Apa? Nah. Siapa ya? Yang nomor 1, Andi Aisyah. Apa? Anak. Butifah. Yumi. Bersiwak. Siapa? Anak. Ini yang difardukan ya. Itu siwak itu yang sudah disunahkan. Anak sudah. Ya, itu yang difardukan ketika berwudu. Yang pertama mencuci wajah. Dan Apa? Mencuci wajah itu, ketika kita mencuci wajah itu mencakup madmadah dan istinsyaq. Karena hidung itu dan mulut termasuk bagian dari wajah. Ya, jadi di sini juga mencuci wajah itu masuk madmadah dan masuk juga istinsyaq. Apa itu madmadah? Menggerakkan air dalam mulut. Kalau istinsyaq, iya, menyedot air dengan nafas ke dalam hidung. Apa yang kedua? Iya, apa? Iya. Membasuh kepala sampai telinga. Iya, mengusap kepala sampai telinga. Dan kemudian apa lagi? Dan anak mencuci kedua tangan. Iya, mencuci kedua tangan sampai siku. Dan mencuci kaki. Iya, mencuci kedua kaki sampai kedua mata Kaki. Kemudian Dan membaca doa secara wudhu. Berurutan. kemudian apa lagi? Tidak Berurutan dan membaca. kembar yang di depan. Mencuci. Tahlil. Apa? Anak. Iya, mualah. Anak. Jadi yang dapat poin siapa? Raisa. Semuanya kita tutup. Emang Siapa tadi? Bifa. Ayo, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.